Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan coba untuk menjelaskan bagaimana tugas dari approval. Langsung kita lihat dulu buku panduannya yang diterbitkan oleh Badan Kepegawaian Negara. Ini adalah buku petunjuk dari approval. Langsung kita ke halaman berikutnya. Maksud dan tujuan approval ASN ini bertujuan sebagai pedoman bagi para approver instansi untuk memberikan persetujuan atau penolakan usul yang sudah diverifikasi oleh para verifikator instansi. Adapun tata caranya yaitu kita dapat mengakses melalui alamat website melalui sisn.bkn.go.id. Langsung kita klik sisn.bkn.go.id, tekan enter. Nah, ini adalah tampilan awal dari halaman SISN. Kemudian langsung kita pilih menu SISN instansi, kita klik login, kembali ke panduan, kemudian klik tombol login yang terletak di pojok kanan atas. Sudah kita klik, lalu login menggunakan NIP dan password akun MySAPK masing-masing. Silahkan masukkan NIP dan password MySAPK yang sudah digunakan, kemudian klik sign in. Ini adalah tampilannya. Kita kembali, kemudian lanjut ke menu permajaan data, kemudian di teken usul. Halaman ini digunakan khusus untuk memiliki kewenangan approval saja. Kemudian untuk melakukan teken dalam kurung menyetujui atau menolak hasil dari verifikasi data dan dokumen pendukung yang telah diperiksa oleh verifikator. Kemudian untuk melakukan pencarian data yang akan di-approve, data dan berkasnya dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, melakukan pencarian pada header list teken usul. Pencarian ini dapat dilakukan dengan menyaring data berdasarkan NIP, nama, status usulan, tanggal usulan, jenis riwayat, dan honor. Kemudian jika sudah diisi, selanjutnya tekan tombol cari usulan. Yang kedua, melakukan pencarian pada kolom table list dengan cara mengklik ikon loop kaca pembesar ini di sebelah kanan label judul kolom. Metode penjaringannya berdasarkan NIP, nama, jenis. Kita coba. Nah, pada menu ini ada dua karena saya bertindak sebagai verifikator dan approval. Kita langsung pilih di sini, ambil menu teken usul, kita klik teken usul. Nah, di sini yang pertama kita mencari by filter NIP, nama, status usulan belum berfungsi, sementara ini belum berfungsi. Kemudian tanggal usulan, jabatan juga belum berfungsi, honor verifikator juga belum berfungsi. Nah, misalnya di sini. Ini adalah cara yang kedua, melalui icon loop. Kita coba pada pencarian cara kedua berdasarkan icon loop. Sepertinya belum bisa berfungsi dengan baik. Kita coba jenis riwayatnya juga mungkin sudah bisa. Kita coba refresh.
Kalau untuk golongan atau di menu jenis riwayat ini sudah bisa. Kalau kita tambahkan NIP atau nama, seperti yang bisa. Di sini adalah terdiri dari dua menu pencarian. Yang pertama dari menu atas di sini, kemudian yang kedua pada menu ikon masing-masing kolom seperti di Excel. Kemudian jika kita ingin memilih atau ingin mengoreksi dan pada menu list tersebut, pada menu teken usul, kemudian kita lihat data tersebut apakah rekomendasi diterima atau ditolak dari verifikator. Kemudian rekomendasi tolak tersebut atau terima berdasarkan dari hasil verifikasi oleh verifikator, yang mana apakah data usulan tersebut diterima atau ditolak oleh verifikator agar menjadi pertimbangan oleh approver. Apakah approver akan menolak atau menyetujui data usulannya. Kemudian untuk melihat isi dari data dan dokumen pendukung yang sudah diverifikasi, klik tombol detail di sini, maka akan muncul detail data usulan. Kita klik. Kita coba ulang lagi. Misalnya di data saya, pada menu jabatan, kita klik detail. Nah, ini adalah form yang sudah saya isi sebelumnya. Oke, sama. Kita bahas dulu form data ini. Ini adalah tampilan yang sudah diisi, kemudian data pendukung. Data pendukung digunakan untuk melihat dokumen-dokumen yang sudah diverifikasi oleh verifikator. Kemudian kita klik tanda panah ini untuk melihat isi dari dokumen. Kita lanjut ke menu dokumen. Nah, kita klik. Silakan dipastikan keabsahan dari dokumen. Setiap dokumen diusahakan harus yang asli. Jika fotokopi, silakan pastikan dulu keabsahan dari dokumen tersebut. Jika sudah dianggap asli atau sah, maka lanjut ke riwayat. Kita lihat di panduan. Riwayat pada view data detail teken usul digunakan untuk melihat data riwayat ASN sebelum melakukan pemutakhiran data mandiri di MySAPK. Nah, ini adalah data yang sudah ada sebelumnya. Jadi riwayat ini maksudnya adalah data saat ini. Jadi jika ingin memastikan data yang sudah diajukan ini dan mengupload dokumen, silahkan dilihat riwayatnya apakah sama dengan dokumen yang diajukan. Kemudian kita lihat rekomendasi digunakan untuk melihat data verifikator yang melakukan verifikasi usulan. Terdiri dari nama verifikator dan status rekomendasi. Nah, jadi di sini pada menu rekomendasi kita langsung melihat siapa nama verifikatornya dan apa status rekomendasinya. Apakah rekomendasi tidak diterima atau rekomendasi diterima. Ini adalah catatannya. Langsung kita koreksi. Misalnya kita sudah yakin ini sudah diterima, maka kita klik centang di sini. Kemudian kita lihat dulu.
Untuk melakukan approval usulan, approver harus mencentang data usulan yang akan di-approve. Taken data usulan ini bisa dilakukan lebih dari satu. Jika sudah memilih data usulannya akan di-approve, maka klik tombol selanjutnya. Ini dicontohkan, diklik semuanya lebih dari satu, kemudian klik selanjutnya, lanjut ke halaman berikut. Kita contohkan, kita klik selanjutnya. Nah, di sini lanjut ke taken usul, kita kembali ke panduan. Jika ditolak, maka akan muncul form untuk mengisi alasan approver menolak data usulan. Kita lihat. Nah, di sini ada menu otomatis yang bisa dipilih. Kemudian ada keterangan tambahan yang jika ingin dibutuhkan keterangan tambahan, silahkan ditambahkan. Kita kembali, kemudian setelah mengisi, kemudian klik tombol kirim. Selanjutnya diminta untuk memasukkan password yang digunakan pada saat login sebelumnya. Kenapa diminta password? Karena dikhawatirkan jika tidak digunakan password akan disalahgunakan oleh oknum. Kemudian sudah dikonfirmasi, jika yakin maka klik tombol kirim. Jika masih ragu dapat mengklik tombol batal. Kemudian jika sudah ditolak, maka data riwayat yang diusulkan oleh ASN tidak akan terupdate di Mesa PK, dan status usulan pada histori pengajuan Mesa PK adalah ditolak instansi. Seperti ini. Kemudian klik tombol setujui jika approver akan menyetujui usulan dari ASN tersebut. Maka selanjutnya diminta untuk memasukkan password kembali seperti yang sebelumnya dilakukan untuk login. Kemudian muncul pertanyaan kembali, apakah yakin? Jika yakin, silakan klik tombol kirim. Maka muncul data telah disimpan. Kemudian tampil di histori pengajuan Mesa PK yang bersangkutan dengan status profil PNS telah diperbarui, dan juga pada riwayat data yang diusulkan oleh ASN otomatis akan terupdate atau bertambah di aplikasi Mesa PK. Seperti adalah mentolak, kemudian klik setuju, masukkan password, klik kirim. Apakah Anda yakin ingin mengirim data ini? Dengan mengirim data ini berarti Anda menyetujui persetujuan usulan yang telah Anda periksa. Kita klik kirim. Data telah disimpan. Sudah menghilang dari menu approval. Seperti itu kira-kira untuk tugas dari approval. Itu adalah contoh satu riwayat. Jika ingin lebih dari satu, silahkan diklik centang di sini. Dengan catatan sudah mengoreksi ke semua baris yang ada dan mengklik action di sini. Melihat detail, dan detail. Jadi pastikan dulu datanya sudah benar, keabsahan dokumen sudah sesuai dengan data yang dimasukkan pada form data. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.